Selamat sore saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kami akan kembali memberikan berbagai informasi dan update data terkait penanganan pandemi COVID-19 sampai dengan pukul 12.00 WIB tanggal 27 Mei 2020. Hari ini tim gugus tugas pusat khususnya di bidang kesehatan telah melaksanakan beberapa pertemuan, telah melakukan berbagai komunikasi dengan rekan-rekan yang melaksanakan hal yang sama, baik di provinsi, kabupaten, kota, di rumah sakit, maupun di laboratorium yang kita tunjuk sebagai tempat pemeriksaan spesimen COVID-19. Ada beberapa hal yang kita diskusikan di dalam kaitan ini. Yang pertama adalah terkait dengan diskusi aspek epidemiologi. Kita sudah melakukan kajian yang cukup panjang terkait dengan data, bahwa secara garis besar, dan ini masih akan kita tindak lanjuti lebih detail lagi, beberapa provinsi di tanah air ini telah menunjukkan gambaran yang bagus, tidak ada lagi secara signifikan penambahan kasus, kemudian tidak ada lagi perluasan wilayah yang terdampak, dan tidak ada lagi penularan lokal yang tidak terkendali. Artinya pada daerah-daerah ini, dalam tanda petik kita katakan sudah mulai terkendali dan sudah boleh mulai kita sarankan untuk dilakukan relaksasi pada beberapa peraturan tanpa meninggalkan aspek protokol kesehatan untuk tetap menjamin agar aman dari COVID-19. Kajian ini tentunya masih awal dan nantinya akan secara komprehensif kami laporkan ke gugus tugas pusat untuk kemudian dikaji secara bersama-sama. Sehingga keputusan pemerintah adalah keputusan yang terbaik, yang tidak kemudian ditujukan justru untuk malah memperbanyak kasus yang kita temukan. Oleh karena itu, inilah yang kemudian kita harus rumuskan dalam protokol-protokol kesehatan di berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Tentunya akan secara bertahap kita lakukan kajian terus-menerus untuk relaksasinya. Saudara-saudara, sudah barang tentu bahwa kita harus tetap menuju ke masyarakat yang produktif. Ini menjadi kunci, namun aman dari COVID-19. Beberapa hal kita diskusikan terkait dengan bagaimana physical distancing, menjaga jarak, mengatur jarak sebagai bagian dari normal yang baru tetap kita terapkan. Kita pastikan bahwa siapapun yang kemudian berada di fasilitas umum, misalnya di pusat pertokoan, di supermarket, atau mungkin berada di mal, adalah orang-orang yang kita yakini secara selektif bisa kita lihat dia adalah orang yang sehat. Tentunya salah satu indikator yang harus kita lakukan adalah mengukur suhu tubuh. Oleh karena itu tadi cukup panjang kami mendiskusikan apakah harus kita lakukan pengukuran hanya di pintu gerbang atau selama berada di dalam kita pantau dengan menggunakan peralatan yang memungkinkan secara teknologi memantau indikasi orang yang bersuhu tubuh tinggi. Ini masih menjadi beberapa alternatif yang harus kita cari solusinya. Demikian juga di kawasan industri misalnya. Bagaimana kemudian mengatur jarak dan tetap mempertahankan mereka sehat. Apakah kemudian kita akan melakukan secara selektif pada industri yang memang diizinkan untuk mempekerjakan orang-orang yang kita yakini kondisi tubuhnya, daya tahan tubuhnya cukup bagus. Misalnya pada kelompok yang di bawah usia 45 tahun. Hari demi hari tentunya kita akan melakukan monitoring dan kita evaluasi. Sehingga progresnya nanti akan bisa kita nilai apakah langkah yang kita ambil sudah tepat ataukah harus kita ketatkan lagi. Ini yang tadi beberapa kali kita diskusikan. Kemudian terkait dengan keinginan kita agar masyarakat mematuhi norma sehat yang baru, norma normal yang baru,
yang selalu rajin mencuci tangan, tentunya kita juga akan meminta semua fasilitas, baik itu ruang kerja maupun fasilitas umum, harus menyiapkan fasilitas yang mudah diakses untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun. Ini menjadi sesuatu yang penting karena kita harus memfasilitasi ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita pun juga akan berpikir tentang bagaimana transportasi umum dan seterusnya. Parameter-parameter ini tentunya tidak akan sama untuk tiap-tiap provinsi, tiap-tiap kabupaten. Oleh karena itu, kajian data yang komprehensif dari masing-masing kabupaten sampai dengan tingkat provinsi pasti akan dibutuhkan. Inilah yang nantinya akan menjadi monitoring kita yang terus-menerus kita lakukan, karena inilah data-data objektif yang akan kita gunakan dalam melakukan pengendalian. Kewajiban pemerintah adalah kemudian melakukan pemeriksaan, khususnya pemeriksaan spesimen secara masif. Adalah kewajiban pemerintah untuk kemudian melakukan tracing atau penelusuran kontak secara agresif. Dan kewajiban pemerintah juga untuk kemudian menyiapkan dan melaksanakan isolasi yang ketat terhadap kasus-kasus positif yang berpotensi menjadi sumber penularan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, ini yang harus kita perkuat di seluruh kabupaten kota. Sudah barang tentu intensitasnya akan berbeda dari masing-masing kabupaten kota, karena ini tergantung dari status gambaran epidemiologinya saat ini. Kita tidak bisa mengeneralisasikan bahwa seluruhnya melaksanakan hal yang sama, padahal permasalahannya berbeda. Ini yang kita minta juga semuanya bisa memaklumi dan bisa memahaminya. Namun tujuan kita tetap sama, bahwa seluruhnya harus produktif, kembali produktif. Namun dengan prasyarat mutlak, yaitu aman dari COVID-19. Saudara-saudara, ini yang terus dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, untuk mengkaji permasalahan yang muncul secara spesifik di masing-masing daerah. Untuk kemudian kita lakukan simpulan-simpulan dan saran-saran untuk lakukan tindakan dalam rangka mulai mendorong produktivitas yang lebih baik lagi. Saudara-saudara, kita berharap bahwa tidak lama lagi dunia tentunya yang saat ini sedang bekerja bisa menemukan vaksinnya. Sehingga kemudian kita bisa menjadi lebih baik lagi di dalam rangka menjaga produktivitas. Permasalahan ini bukan hanya permasalahan bangsa kita saja. Ini permasalahan berbagai negara. Ini permasalahan seluruh dunia. Karena ini adalah pandemi. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kalau kemudian kita bersabar, kemudian semakin merapatkan barisan untuk bekerja sama, untuk saling bahu-membahu terus-menerus, untuk sinergi dengan pemerintah, sinergi dengan semua sektor yang tujuannya adalah mengendalikan sebaran COVID-19. Ini mutlak kita lakukan, karena kalau tidak kita akan mengharapkan pada kondisi yang sulit. Saudara-saudara, normal yang baru atau tatanan hidup normal yang baru itu basisnya adalah orang per orang. Pangkalnya adalah orang per orang. Bagaimana kebiasaan orang per orang berubah dengan melakukan hal-hal yang memberikan ruang yang sedikit, ruang yang sempit, bahkan tidak memberikan ruang sama sekali untuk sebaran COVID-19. Mencuci tangan secara rutin dengan menggunakan sabun, salah satunya. Menggunakan masker saat berada di luar rumah, menghindari kerumunan, menjaga jarak. Ini adalah hal-hal yang harus dilakukan dan sudah menjadi kebutuhan perorangan. Pola hidup bersih sehat, meningkatkan status imunitas, ini juga menjadi penting di dalam kaitan dengan normal yang baru. Oleh karena itu, mari kita bangun dari diri kita sendiri, dari masing-masing orang. Basisnya adalah keluarga. Oleh karena itu kami berharap bahwa peran kepala keluarga
akan menjadi penentu keberhasilan untuk kita songsong kembali normal yang baru ini. Apabila ini bisa kita lakukan bersama, kita yakini bahwa ke depan kita akan menjadi lebih baik lagi. Saudara-saudara, berikutnya kami akan sampaikan update data. Pada hari ini spesimen yang telah kita periksa sebanyak 14.313, sehingga total keseluruhan spesimen yang kita periksa sampai dengan saat ini adalah 278.411 spesimen. Dari hasil pemeriksaan ini, hasil yang kita dapatkan adalah konfirmasi kasus positif COVID-19 sebanyak 686 orang, sehingga totalnya menjadi 23.851 orang. Kasus sembuh 150 orang, sehingga total menjadi 6.057 orang. Kasus meninggal 55 orang, sehingga menjadi 1.473 orang. Telah 410 kabupaten kota yang terdampak dari COVID-19 ini dari 34 provinsi yang ada. Kami masih melakukan pemantauan di seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia terhadap orang dengan pemantauan sebanyak 49.942 orang. Pasien dalam pengawasan yang saat ini sedang diawasi dengan ketat sebanyak 12.667 orang. Saudara-saudara, dari keseluruhan laboratorium yang ada, hampir seluruhnya telah melaksanakan pemeriksaan dan memberikan pelaporan. Beberapa laboratorium masih berproses dan belum memberikan pelaporan karena secara spesifik kita masih belum mendapatkan datanya. Meskipun mereka melakukan pemeriksaan, namun pelaporannya belum sampai di tempat kita. Kami sudah menghubungi satu persatu. Hari ini ada 21 laboratorium yang masih berproses untuk memberikan laporan ke kita. Ini yang kita harapkan bahwa di dalam kaitan dengan pemeriksaan yang masif, ini akan menjadi penting. Karena hasil pemeriksaan yang masif nanti akan berujung pada tracing yang agresif. Dan tracing yang agresif ini nanti akan berujung juga pada isolasi yang ketat. Inilah cara untuk kemudian mengurangi sumber penularan di masyarakat. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, sepanjang ini masih belum kita bisa lakukan secara keseluruhan, maka kita harus meyakini bahwa di sekitar kita masih sangat mungkin terdapat orang yang terinfeksi virus ini namun tanpa gejala, atau kita kenal dengan OTG. Oleh karena itu, kita harus tetap melindungi diri kita sendiri. Gunakan masker apabila keluar rumah. Dan kemudian pertimbangkan kalau memang tidak diperlukan untuk keluar rumah, tidak usah keluar rumah. Hindari kerumunan, karena kita harus selalu menjaga jarak, kontak secara fisik dengan orang lain. Karena kita tidak tahu. Kemudian biasakan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kita bukan berarti menyerah di rumah. Kita bisa produktif di rumah. Banyak hal yang bisa kita kerjakan di rumah bersama keluarga kita. Oleh karena itu, inilah yang menjadi pertimbangan penting apabila kita harus bepergian. Apakah perlu? Apakah tidak perlu? Ini menjadi suatu yang penting. Saudara-saudara kami berterima kasih atas kerjasama yang selama ini telah dilaksanakan. Oleh karena itu, mari kinerja yang sudah menuju ke arah yang benar ini, kita tetap pertahankan. Kita harus bisa menjaga satu daerah yang memang sudah terkendali, tetap terkendali. Oleh karena itu, jangan sampai kemudian apa yang sudah kita capai selama ini menjadi berubah, karena kemudian muncul kasus-kasus baru, muncul hal yang tidak bisa kita kendalikan secara bersama-sama. Ini yang kami harapkan, sehingga kita tetap bisa berjalan pada track yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita prediksikan, dan kemudian kita bisa meresponnya dengan lebih baik lagi. Saudara-saudara, ikuti terus informasi tentang COVID-19 ini. Banyak kanal berita yang telah disiapkan oleh pemerintah, dan ini kami minta dijadikan pedoman, dijadikan pegangan, agar kita kemudian tidak mudah mempercayai berita-berita yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu,
ini kekuatan mendasar kita, kebersamaan kita, tanggung jawab kita, kepedulian kita, dan memerankan diri kita untuk bersama-sama melindungi diri sendiri, melindungi keluarga kita, dan melindungi orang lain. Perjalanan kita sudah pada jalan yang benar. Oleh karena itu, mari kita pertahankan kembali dan kita yakini kita bisa melakukan ini. Kita yakin kita bisa. Terima kasih, selamat sore.